Shalom teman-teman. Renungan yang akan saya bagikan kali ini yaitu tentang dua macam masalah. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Mazmur 57 ayat 8. Secara umum, ada dua macam masalah dalam hidup ini. Pertama, masalah yang bersifat tidak langsung, muncul dari serangkaian peristiwa. Masalah semacam ini bisa diselesaikan melalui doa. Yang kedua, yang bersifat lebih personal, penderitaan yang disebabkan oleh proses disakiti, direndahkan, atau dipermalukan oleh orang lain. Perasaan tersakiti seperti itu ataupun penghinaan dari orang lain tampaknya tidak dapat diselesaikan hanya melalui doa. Tapi kita pun harus bertindak dan membuka hati untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Jika tidak, sampai kapanpun kita akan tetap merasa terluka, benci, marah, dendam, dan pahit hati. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan dan menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Alkitab menegaskan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat 31. Bahkan firman Tuhan keras menyatakan bahwa jika kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Bisa dibaca juga dari Matius 6 ayat 15. Selain itu, kita juga harus memaksa jiwa kita untuk memuji-muji Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 6. Kita akan dipulihkan jika kita senantiasa memuji-muji Tuhan dan bersukacita. Ketika kita memuji Tuhan, roh kita naik dan melebihi masalah kita. Dan Tuhan sendirilah yang akan membereskan perasaan buruk kita tersebut. Dikatakan juga, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Ketika perasaan kita tersakiti, jangan sampai kita membiarkan roh kita putus asa. Kita harus mengatasi semua perasaan buruk dan memuji Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai hati kita. Ya. Daud tidak membiarkan kesedihan, kepahitan, dendam, dan sebagainya berkuasa di dalam hatinya ketika terus dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya itu. Bahkan meski beberapa kali ia beroleh kesempatan untuk membalaskan dendamnya terhadap Saul, Daud tidak melakukannya. Dan ketika mendengar kabar tentang kematian Saul pun, Daud sama sekali tidak bersukacita. Sebaliknya, kematian Saul membawa suatu ratapan yang besar baginya. Pesan firman Tuhan hari ini untuk kita yaitu jangan biarkan luka-luka batin yang ada menghalangi doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.